dimensi dan seterusnya, yang melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak disiplin ilmu dan seterusnya. Nah, sehingga tanpa melakukan sinergi itu menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk kita bisa mencapai tujuan dari logistik maupun kalau kita nanti bisa mengenai supply chains. Ya, yang kedua mengenai logistik dari Pak sudah disinggung banyak. Ya. Oke, berikutnya ya ada 4 poin yang saya sampaikan pada Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama pendahuluan, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk sedikit mereview mengenai konsep logistik dan supply chains dan tentu kaitannya dengan logistik kebencanaan. Kemudian yang kedua, pemetaan para pihak yang terkait stakeholders di bidang logistik dalam hal penanggulangan bencana. Nah, kemudian sinergisme seperti apa sih yang bisa kita bangun? Kemudian yang keempat, ada beberapa rekomendasi yang ingin kami sampaikan kepada BNPB maupun untuk kita bersama dan rangka kita berpartisipasi, berkontribusi di dalam rangka penanggulangan bencana. Oke, next. Ini tuh hal yang sangat umum bahwa kita bicara mengenai logistik itu ada 4 aliran, ya, aliran barang, informasi, uang, ya, maupun aliran balik, reverse atau return logistik. Ini sesuatu yang sangat umum di logistik. Di dalam hal kebencanaan, ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting dan memang ini tidak bisa kita abaikan keempat aliran ini. Walaupun tampaknya aliran yang keempat itu mungkin bisa kita kesampingkan. Ya, terkait dengan aliran informasi, ya, bahwa kita perlu informasi untuk menjadi trigger buat kita melakukan suatu aksi. Nah, dari situ kemudian ada aliran barang, ya. Kalau misalnya dalam kebencanaan, ya, aliran katakan barang bantuan, kemudian ada aliran uang dan yang terakhir tadi ada aliran barang kembali. Nah, bicara mengenai logistik, sebenarnya kita bicara mengenai 2 hal, flow and storage, nyimpen dan ngirimin, itu saja. Nah, tetapi kita perlu manajemen, supaya apa? Supaya aliran uang, aliran informasi, aliran barang itu bisa efektif dan efisien. Nah, tujuannya supaya apa? Untuk kita bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, konteks logistik kebencanaan, kita juga bicara ada kebutuhan yang sangat spesifik, yang sangat urgent, yang sangat darurat, ya, di dalam hal kebencanaan ini. Nah, kalau kita bicara mengenai logistik secara umum, kita bicara tadi pagi Pak Kaban juga menyampaikan, ya, right time, right place, ya. Tetapi kalau kita bicara lebih luas lagi, tentu kita juga bicara terhadap yang berikutnya. Yang pertama justru adalah right product, ya. Di dalam industri kita bisa mengirim barang harus pada yang tepat. Di dalam hal kebencanaan itu juga seperti itu. Kita harus mengirim jenis barang yang memang dibutuhkan di lokasi bencana, ya, ke tempat yang tepat, waktu yang tepat. Nah, waktu ini yang sangat tight, yang sangat sempit ketika terjadi bencana. Ya, ini kaitannya dengan kebutuhan korban maupun orang-orang yang terdampak akibat bencana. Kuantitasnya juga harus tepat, kualitasnya harus tepat, kondisinya harus tepat, dan dia juga harus tepat. Nah, ini nanti akan kami sampaikan bahwa itu juga menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk bisa mencapai 7 proyek ini. Oke, next. Ya, bicara mengenai manajemen logistik, ya, ini sesuatu yang sangat umum. Kita bicara mengenai ada input, kita bicara mengenai output, kita ada kebutuhan untuk melakukan fungsi logistik yang pertama, memindahkan barang dari pemasok ke pelanggan. Kita butuh manajemen, butuh perencanaan, implementasi, kontrol, dan seterusnya. Nah, di dalam kaitan dengan logistik kebencanaan, ya, kita mungkin akan menghadapi beberapa kendala, seperti planning misalnya. Ya, kalau kita bicara mengenai industri, planningnya jelas. Kita memproduksi barang apa, jumlahnya berapa, ada kebutuhan pelanggan berapa, ordernya berapa, kapan, lokasinya, dan seterusnya. Tetapi kebencanaan kita nggak tahu terjadi bencana di mana, berapa korban, apa yang dibutuhkan di sana, bagaimana akses ke sana, dan seterusnya. Berapa armada yang harus kita siapkan, itu sesuatu yang sangat sulit, ya. Sehingga
rasanya memang kita harus lebih serius untuk melakukan perencanaan ini. Ya, lebih serius dibandingkan teman-teman kita di perusahaan. Ya, karena uncertainty-nya itu jauh lebih tinggi dibandingkan uncertainty yang dihadapi ya oleh Pak Ferry misalnya. Ya, ini lebih tidak pasti lagi. Ya, bicara mengenai mengirimkan barang, kita nggak tahu apakah pada saat terjadi bencana itu akses ke sana masih terbuka atau enggak. Ya, oke, mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya, bahwa ada sesuatu yang berbeda di kebencanaan dalam hal aktivitas misalnya ya, terhadap demand forecasting tadi, memprediksi kebutuhan itu sulit ya. Inventory management, kalau bicara di perusahaan barang sudah pasti, kita melakukan pengelolaan juga lebih mudah ya, menentukan safety stock, buffer stock dan sebagainya itu mudah. Tetapi ketika terjadi bencana, kita nggak tahu barang apa yang akan kita simpan nanti, barang apa yang akan kita harus kirimkan nanti ya. Komunikasi logistik, kita nggak tahu pada saat itu apakah informasi masih tercover dengan sistem informasi yang ada atau enggak ya, dan seterusnya.